Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kita di suasana sore hari ini dalam Dialog Lintas Palembang Sore. Dan tentunya untuk Dialog Lintas Palembang Sore sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Saat ini ada narasumber kita yang luar biasa. Nanti kita akan berkenalan satu-satu pastinya. Dan dengan tema kita adalah Operasi Zebra Musi Oktober 2022. Nah, siapakah gerangan? Tentunya narasumber kita. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Kita sapa dulu untuk narasumber kita yang sudah hadir. Ada Ibu AKP Irma Komalasari. Beliau adalah Kanit Kamsel Polrestabes Palembang. Assalamualaikum, selamat sore Bu Irma. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Sehat Ibu Irma ya? Alhamdulillah, yang utama dan paling utama adalah sehat dulu Mbak. Sehat, betul sekali. Dan di samping di sisi Bu Irma ada Aibtu M. Muhtasor ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga akan menyusul ada Ibda Sofian SE. Beliau adalah Kasubnit 2 Kamsel ya, Polrestabes Palembang, begitu ya Bu ya. Baik, hari ini tema kita adalah membahas tentang Operasi Zebra Musi Oktober 2022. Nah, ini kita juga nanti akan mengundang ya pastinya para penelpon untuk bisa bergabung, bertanya langsung mungkin dengan narasumber yang hadir di studio saat ini. Nah, kita pengen tanya dulu nih dengan Bu Irma. Bu Irma, mungkin kan tidak sebagian orang tuh tahu ya apa sih yang dimaksud dengan Operasi Zebra. Kenapa kok dipilih ini Operasi Zebra Musi sebutannya? Silakan Bu Irma. Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RRI Palembang. Dalam hal ini kami dari Satlantas Polrestabes Palembang akan mensosialisasikan dalam rangka Operasi Zebra tahun 2023 yang mana kegiatan ini adalah dalam rangka Cipta Kondisi. Cipta Kondisi. Kamsel Tipcar Lantas dalam menjelang Natal dan Tahun Baru. Tahun baru. Iya 2023 nanti. Iya. Nanti. Oke. 2022 ya? 2023 ya, tahun barunya. Iya. Oke, baik. Oke, ini pertanyaan tuh kira-kira apa sih kegiatan dari Operasi Zebra Musi ini, Bu? Ya, terlebih dahulu kami akan menyampaikan Mbak terkait Operasi Zebra tahun ini pelaksanaannya akan dilaksanakan selama mulai dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober 2022. 3 sampai dengan 19 Oktober 2022. Iya. Oke. Nah, apa saja tuh kegiatannya, Bu? Adapun tujuan dari operasional dulu ya Mbak ya, mohon tujuannya apa? izin Oke, ya. boleh, Ini adalah untuk menurunkan angka pelanggaran dan laka lantas yang dalam hal ini angka fatalitas ya Mbak ya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya disiplin dalam berlalu lintas. Oke, itu untuk menurunkan angka laka lantas ya Bu ya? Iya. Nah, sampai sejauh ini apakah angka laka lantas angkanya tersebut itu masih terbilang tinggi atau seperti apa? Kalau untuk saat ini alhamdulillah ya Mbak ya, di bulan Oktober bulan September ya. Alhamdulillah untuk yang meninggal 2 minggu kemarin ya Mbak ya, untuk data laka lantasnya menurun Mbak. Sudah menurun ya sampai dengan ini ya. Iya. Oke, kita ke Pak Muhtasor. Ya, kita pengen tanya nih, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bu Irma tujuannya itu seperti apa, Operasi Zebra itu seperti apa. Nah, dalam kegiatan Operasi Zebra ini kita pengen tahu nih Pak, kira-kira berapa personil dari Polrestabes Palembang itu diturunkan dalam operasi ini? Kalau yang sesuai dengan rencana kegiatan, sesuai dengan rencana pelaksanaan itu sekitar 30 yang terlibat. 30 personil yang terlibat. Namun untuk Satlantas Polrestabes Palembang walaupun tidak terlibat langsung kan ada di pos-pos berkaitan dengan bagaimana menciptakan lalu lintas yang aman, selamat dan memberikan rasa aman kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana berlalu lintas yang aman, selamat, tertib lantas yang ada di pos-pos. Jadi anggota lantas walaupun tidak tersprint tapi tetap terlibat berkaitan dengan kegiatan ini. Berkaitan dengan kegiatan ini artinya 30 personil yang terjun langsung 30 gitu? personil itu Polrestabes Palembang, Dari bukan hanya lalu lintas tapi ada dari Intel, ada nanti dari
bagian keuangan, ada dari bagian operasional. operasional. Jadi, dan untuk kami lantas mungkin tidak sampai seperti itu. Tapi ini Oke. gabungan, 30 Jadi, itu secara umum semuanya. Secara keseluruhan Iya. 30. Ah, Oke. 30. Nah, itu masing-masing personil itu apakah ada mungkin tim-timnya yang di bagian-bagian mana begitu, Pak? Misalnya di pos-pos mana begitu sudah ditetapkan atau seperti apa? Kalau berkaitan begitu. dengan kegiatan nanti kan ada Iya. namanya bagian ANEP evaluasi, ada namanya Satgas Pinlu, Satgas Penindakan. Nanti ada sudah terstruktur nanti. Sudah Nah, terstruktur. kalau sekarang kan masih tahap penyusunan. Tahap penyusunan. Nanti Oke. mendekati hari H untuk praop itu kegiatan pelaksanaan, sebelum pelaksanaan kegiatan ada namanya lat praop, pelatihan sebelum kegiatan operasi ini dilaksanakan untuk petugas. Jadi bertindak kepada siapa untuk siapa. Nah, ini nanti dijelaskan oleh pimpinan kami dalam hal ini Kapolrestabes Palembang untuk menjelaskan tindakan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan telegram yang diterima dari Korlantas Polri. Oke, baik. Ke Bu Irma kembali, Bu Irma. Kalau kaitannya dengan mekanisme nih, Bu Irma, terhadap tentunya operasi Zebra ini seperti apa nih, Bu Irma? Mekanisme? Kalau untuk mekanisme operasi Zebra, kita lebih mengedepankan kegiatan edukatif Edukatif, baik. dan persuasif serta humanis. Ini Persuasif, edukatif ya, Bu ya? Ya, humanis didukung dengan penegakan hukum secara elektronik atau teguran, teguran secara simpatik ya Mbak ya, Iya. dalam rangka meningkatkan simpati ke masyarakat. Kepada masyarakat. Iya, Nah, betul. sejauh ini Bu Irma, kan ini kan bentuk tentunya edukasi begitu ya Bu Irma ya. Siap. Dengan adanya ini adalah kepedulian dari Polri sendiri selain merupakan tugas begitu ya Bu Irma ya. Tentunya operasi Zebra ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih kadang rada-rada bandel begitu ya Bu ya. Oke, ini kalau temuan yang banyak ditemukan nih Bu Irma ketika terjadinya operasi ini biasanya pelanggaran-pelanggaran seperti apa ini biasa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri Bu Irma? Atau Sebentar nanti bisa dari Aha. rekan saya. Oke, silakan Bapak. Jadi untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pelanggaran apa sih yang sering dijumpai? Ya pelanggaran kasat mata. Ini berkaitan dengan tidak pakai helm. Nggak pakai helm. Iya, menerobos lampu merah. Ini pelanggaran masih tinggi ini. Tidak masih. menggunakan safety belt. Dan ada beberapa juga berkaitan dengan penggunaan handphone saat berkendara. Oh, penggunaan handphone. Knalpot brong. Nah, karena kalau data tilang tilang manual ya, bukan Iya. etle. Kalau Bukan. etle kan di Lantas Polda Sumsel. Oke. Ini tilang manual. Manual itu ya? untuk Januari sampai dengan Agustus 2022 itu 26.060 26.060 lembar tilang. tilang. Iya. Ini artinya kan kalau tilang pakai lembaran, artinya masih dalam sistem manual begitu ya Pak ya? Ini yang di pos-pos. Iya, yang di pos-pos begitu ya. Pos-pos itu, iya. Kalau etle kan udah secara Kalau- elektronik ya begitu ya langsung ya. Etle akan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Iya, karena Aha. dia akan tercapture terpantau dengan sendirinya begitu ya? 24 jam. 24 jam. Siap. Masya Allah. Oke, baik. Jadi pelanggaran yang paling banyak itu adalah Penggunaan helm, melawan arah. Melawan Nah, arah. ini tidak menggunakan safety belt. aha. Nah, kalau berkaitan dengan knalpot brong ini kan belum tercapture ke etle, jadi masih manual. Masih manual. Nah, jadi Oke. kita ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas, kita cek nanti kelengkapan kendaraannya. Kelengkapan Nah, jadi, kendaraan. Ya, berkaitan dengan karena kalau knalpot brong kan emisi gas buang yang atau bunyi suara yang tidak sesuai dengan spektek dari kendaraan itu. Kalau bahasa kita nih tidak sesuai dengan bawaan pabriknya. Oh, dirubah bukan yang memang asli pabriknya begitu ya Pak ya? Itu kan kalau sudah itu kan sudah layak jalan, artinya layak sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang Iya. dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Ya, jadi berdasarkan itu ya. Siap. Oke, baik. Pelaksanaan operasi Zebra Musi. Saya tuh tertarik tuh, kenapa kok dipilih Zebra Musi namanya Bu? Boleh bisa mungkin menjadi bisa cerita gitu sedikit Zebra Musi gitu. Kalau zebra tuh mungkin di sejarah dulu berkaitan dengan zebra kan mirip dengan berkaitan dengan lalu lintas itu kan ada warna kan biru putih. Nah, makanya di operasi zebra ini yang dikedepankan adalah lalu lintas. Lalu lintas, oke. Karena setelah operasi zebra ini kan nanti ada namanya operasi kemanusiaan. Ada operasi Iya, kemanusiaan. berkaitan dengan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Seperti operasi kami kan ada operasi simpatik Oke. sebelum operasi ketupat. Nah, dalam rangka kita memberikan
perlindungan pengayoman kepada masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan mudik lebaran dan sebagainya. Sama dengan di Natal tahun baru. Artinya ketika terjadi operasi zebra musi seperti itu Pak ya. Kemudian juga kan kalau di Lebaran itu ada juga operasi ketupat Betul. gitu. Kemudian kalau Natal juga ada operasi untuk Natal Lilin, gitu ya, lilin ya, lilin gitu ya. betul. Artinya dalam 1 tahun itu berapa kali operasi? Kalau operasi ada namanya operasi simpatik, ada operasi patuh, operasi ketupat, operasi zebra dan operasi lilin. Lebih kurang 5. Lebih kurang ada 5. Ini yang sering masyarakat dengar. Tapi di unit-unit satuan ada lagi nanti. Misalnya di Serse ada lagi operasi apa, apakah pekat. Nah, pekat itu adalah penyakit masyarakat berkaitan dengan penggunaan narkoba dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi kami di lalu lintas yang sering terlibat di 5 operasi ini. Di 5 operasi ini tadi. Betul, Oke. Jadi ada dengan kegunaannya masing-masing lah begitu ya Pak ya? Betul, sesuai dengan ini. Misalnya di Serse kan ada namanya operasi illegal drilling berkaitan dengan penguburan minyak ilegal itu kan. Nah, misal contohnya. Nah, kalau di lalu lintas yang sering terlibat berkaitan dengan 5 operasi tadi. Ada namanya operasi keselamatan. Kalau dulu namanya operasi simpatik. Sekarang dirubah menjadi operasi keselamatan yang kemarin. Ada operasi patuh. Operasi patuh itu bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Apa yang disampaikan oleh Bu Irma berkaitan bagaimana untuk menurunkan pelanggaran-pelanggaran yang bisa menyebabkan fatalitas laka lantas. Siap. Oke, baik. Kita ke Pak Sofyan nih, Pak Sofyan. Karena tadi Pak Ibda Sofyan juga udah kita sebut dan sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Pak Sofyan, tadi Bu Irma kan sempat menyinggung bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah teguran secara persuasif, kemudian juga edukatif dan humanis. Ini seperti apa nih Pak tentunya mekanismenya dalam tindakan tersebut yang diberikan kepada masyarakat? Baik persuasif, kemudian edukatif dan humanis tadi Pak. Kalau persuasif itu banyak kehimbauan Bu, himbauan kepada himbauan. masyarakat untuk masalah helm, sabuk pengaman, terus tentang kegunaannya gitu ya Pak. Masalah safety keamanan kan. Jadi kalau bahasanya itu banyak ke sosialisasi. Kepada sosialisasi, Kira-kira himbauan. Pak Sofyan, Ya, sosialisasi Bu. Untuk yang persuasif itu. Ya. Oke, kalau untuk yang edukatif? Ini edukatif mungkin kita langsung ke misalnya berkaitan dengan bagaimana mendidik masyarakat supaya sadar hukum. Sadar hukum. Nah, kira-kira Oke. bahasanya itu Bu. Baik. Oke. Dan juga humanis begitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Ini menarik sekali. Kita kembali lagi kepada Bu Irma. Bu Irma, ini kaitannya dengan operasi zebra kan pasti ada pelanggaran. Tadi sempat disinggung bahwa salah satu tugasnya adalah untuk bagaimana caranya meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam berkendaraan itu harusnya seperti apa. Nah, ini tugas dari tentunya Polrestabes Palembang sendiri itu seperti apa nih Bu untuk bisa kembali meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini kalau ngomongin kesadaran kayaknya banyaknya nggak sadar gitu ya Bu ya. Silakan Bu Irma. Baik, terima kasih Mbak. Kita dari Satlantas Polrestabes Palembang, khususnya dari unit Kamsel, kita ada tim ya Mbak ya. Unit Kamsel itu tergabung kalau dalam operasi zebra ini kita ditunjuk sebagai Satgas Binlu. Nah, disitulah Satgas kita. Binlu. Iya, Satgas Binlu. Disitulah Satgas Binlu apa itu maksudnya? Binlu, panjangan Binlu. Pembinaan penyuluhan. Oke, iya, pembinaan kepada penyuluhan. masyarakat tentang bagaimana sih kita menggunakan helm yang benar, yang standar SNI gitu Mbak. Terus cara berkendara yang sopan, santun di jalan. Karena yang menggunakan kendaraan itu kan di jalan raya bukannya satu orang aja. Jadi kita harus menghormati dengan pengguna jalan yang lain. Iya. Oke. Nah, ini kemarin sempat heboh nih Bu Irma. Ini mungkin kaitannya juga nih kepada mungkin perlunya edukasi kepada masyarakat ya Bu Irma. Kemarin sempat katanya ada wacana atau apa gitu yang mengatakan bahwa seorang pengendara kendaraan bermotor itu harus pakai sepatu, nggak boleh pakai sendal. Ini gimana bisa mungkin diberikan pemaparan ataupun juga penjelasan? Silakan. Mungkin Bu Irma atau Pak Razak ya. Terima kasih. Ini kami pernah menarik begitu ya. Jadi ini harus diedukasi masyarakat begitu yang ya. viral. Untuk keselamatan. Iya, gitu, Mbak. viral betul Iya. si masyarakat begitu ya. Image masyarakat bahwa